dimulai dengan aktivitas warga di Peace Country. Begitu pula dengan Dr. Judy, istrinya David Sheriff. Ada pertandingan bisbol. Becky meminta izin menonton kepada Judy, sembari berbohong, tetapi diizinkan. Di dalam pertandingan bisbol, Russell melihat Rory masuk ke tengah lapangan membawa senapan. Russell memberitahu David, dan David menegur Rory bahwa Rory sedang mabok maning. Rory disuruh meletakkan senjata, tapi Rory bengong saja dan mengarahkannya senjata ke area David, dan David menembaknya. Di tempat persemayaman, David meminta maaf kepada istrinya Rory dan anaknya, tetapi David ditabok. Di pagi harinya, Judy kedatangan pasien bernama Bill. Judy memeriksa bahwa Bill tidak terjadi apa-apa. Di tribun penonton, David melihat Ben, lalu David menghampiri dan disapa, tetapi Ben bengong saja. Kemudian David menerima informasi dari Jimmy bahwa Bill tidak minum beralkohol. Di malam hari, di keluarga Bill, Dedra dan Nicholas melihat alat pemotong padi menyala. Dedra pun keluar mencari Bill, tapi tidak ketemu. Nicholas pun memanggil, maka ibunya datang ke rumah dan mencari Nicholas. Ia pun dicolek Nicholas dan mereka pun bersembunyi. Ia pun mendengarkan langkah kaki dan mengintip di lubang kunci dan kaget. Kemudian dikunci oleh Bill. Bill menyiram rumahnya mereka dengan bensin. Kemudian Bill membakar rumahnya. David dan Judy datang. Mereka diberitahu bahwa Dedra dan Nicholas tidak selamat. Bill bengong dan bersiul. Atas peristiwanya tadi, Bill dijebloskan ke penjara. Di lain tempat, ada 3 pemburu di rawa menemukan parasut. Pas ditarik parasutnya, tahu-taunya mayat. David, Russell, dan Jim mendatangi TKP melihat mayat pilot. David dan Russell mencari informasi di Sungai Hoffman bahwa ada pesawat besar yang jatuh. Benar saja, perahu mereka pas di bawah bangkai pesawat yang besar. Selanjutnya, mereka mendatangi kantor Kevin mencari tahu air pertama kali mengalir ke rumah siapa, yaitu ke rumah Rory. Mereka pun memutuskan aliran air ke rumah warga, biarpun tidak mendapatkan izin dari wali kota. Sampainya mereka di kantor, Russell melihat Rory sudah menjadi mayat. Russell ingin membuka pintu sel, tapi dicegah David. Pas diamati, mayat Rory tahu-tahu hidup lagi. David pun ingin menggunakan telepon, tapi tidak berfungsi. Begitu pula dengan internet. David pun mencari sinyal di luar, ada mobil mengintai. David melihat, David pun menghampiri. Pas dihampiri, mobil itu pun pergi. Sebelum itu, orang yang di mobil itu memotret David. Di waktu bersamaan, David mendengar sesuatu di tempat prakteknya Jim. David ke sana. Sampainya di dalam, ia menemukan pastur yang dijahit mulut dan matanya. David menolong, diserang dari belakang oleh Jim yang berubah. Untung ada Russell menyelamati sewaktu mesin pemotong itu hampir mengenai David. Di malam hari di rumah David mengajak Judy pergi, tapi Judy tak mau. Di saat itu juga, David dan Judy ditangkap dan dibawa ke tempat karantina. Di saat pemeriksaan, Judy dibawa ke tempat isolasi karena suhu tubuhnya ketahuan tinggi dikarenakan hamil. Waktu bersamaan pula, ada sekelompok orang menyerang dengan senjata. Maka pihak militer itu pun pergi. Sudah tidak ada orang di sana, di tempat isolasi pun hening.
Tiba-tiba terdengar seorang membawa sekop garpu. Orang itu adalah Ben yang sudah berubah menjadi zombie. Ia membunuh orang-orang yang terbaring di sana satu persatu. Dan sampai ke Becky. Judy pun teriak. Ben pindah ke arah Judy. Ia sudah siap membunuh Judy. Di lain tempat, David bertemu Kevin. Ia ingin menyelamati Judy. Sampainya ia di kantor mengambil senjata. Dan ia bertemu dengan Russell bahwa David ingin menyelamati Judy. Russell pun siap membantunya. Pada saat Ben ingin membunuh Judy, ditembak oleh David. David, Russell, Judy, dan Becky pun pergi menuju kota, mencari mobil. Semua mobil digembok. David melihat 3 pemburu menembaki orang-orang. Akhirnya mereka pun berjalan melewati rumahnya si Cody, pacar Becky. Si Cody menodongkan senjata ke arah Russell. Tiba-tiba David menodongkan senjata. Ada tentara datang, mereka pun bersembunyi di gudang. Tentara itu mengambil orang tua si Cody, maka si Cody keluar dari gudang dengan ditembaki dan orang tuanya juga, kemudian dibakar. Akhirnya mereka sampai di rumah David. Russell menyiapkan mobil. Judy di kamar bayi. David mencari Judy di kamar bayi. Akhirnya David disergap oleh Kurt. Dengan susah payah David bisa membunuh Peggy. Dan ternyata Kurt mengarahkan pistola ke arah David. Kemudian ditembak Russell lewat jendela. Di sepanjang perjalanan mereka semua tampak curiga. Mereka dikejutkan dengan helikopter membuntuti mereka. Mereka bersembunyi di tempat penyucian mobil. Mereka diserang oleh pekerja di sana. Becky tidak selamat. Mobil mereka ditembaki helikopter. Mereka bertiga berjalan. Kemudian mereka melihat mobil. David ingin mengambil mobil, tapi Russell merusak rencana David. David mencari informasi dari orang tersebut tentang pesawat yang membawa senjata biologis, tapi ditembaki oleh Russell orang tersebut. David mengambil senjata Russell, tetapi Russell punya cadangan senjata yang lain yang disembunyikan. David telah kesal melihat tingkah laku Russell. Akhirnya senjatanya diambil alih. Di perjalanan mereka ada blokade. Russell ingin mengorbankan diri untuk David dan Judy agar pasukan mengalihkan perhatian ke Russell. Mereka akhirnya sampai di jalan raya dan sampai di stasiun pusat kota. Semua orang yang kemarin sudah dibakar. David melihat truk terparkir. Mereka mau keluar dari kota itu. Dan 3 pemburu sudah ada di sana. Pas mau naik truk terkunci. Mereka pun akhirnya mengendari truk. Di walkie-talkie diberitahu hitungan mundur, daerah Visconti mau diledakkan. Mereka pun akhirnya selamat dari ledakan menuju pusat kota. Tamat.